Pada suatu masa di akhir abad ke-18, di sebuah kota kecil bernama Frankfurt am Main, yang kala itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi Suci, hidup seorang lelaki Yahudi bernama Mayer Amschel Rothschild. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di kawasan ghetto Yahudi yang tertutup dan penuh batasan. Di balik keterbatasan fisik dan sosial itu, Mayer Amschel muda tumbuh menjadi seorang yang cerdas dan penuh perhitungan. Dengan minat besar dalam dunia keuangan dan perdagangan barang antik, terutama koin-koin langka yang bernilai sejarah tinggi. Dari sinilah, benih-benih dari sebuah dinasti perbankan yang kelak mengguncang sejarah dunia mulai ditanam. Mayer Amschel Rothschild memulai karirnya sebagai pedagang koin langka dan penasihat keuangan bagi para bangsawan Jerman. Salah satu pelanggannya yang paling berpengaruh adalah Pangeran Wilhelm dari Hesse-Kassel, seorang tokoh penting di Jerman. Kepercayaan yang diperoleh dari sang pangeran membuat Mayer mampu mengelola kekayaan besar yang disimpan secara rahasia saat wilayah itu dilanda gejolak politik dan militer. Uang yang dipercayakan kepada Mayer itu tidak hanya diam, tetapi diputar dan dikembangkan lewat jaringan keuangan dan koneksi dagangnya yang makin meluas. Menyadari bahwa satu orang tidak akan mampu membangun imperium sendiri, Mayer mengatur strategi jangka panjang. Ia mendidik kelima putranya dengan ilmu keuangan dan kemudian mengirim masing-masing dari mereka ke 5 pusat ekonomi penting di Eropa pada masa itu. Anak sulungnya, Amschel Mayer Rothschild, tetap di Frankfurt untuk mengelola kantor pusat. Nathan dikirim ke London, James ke Paris, Salomon ke Wina, dan Karl ke Napoli. Dengan jaringan inilah, keluarga Rothschild menjadi satu dari sedikit pihak yang memiliki kemampuan untuk memindahkan dana dalam jumlah besar secara lintas negara dengan kecepatan dan keamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Pada masa peperangan Napoleon di awal abad ke-19, keluarga Rothschild menunjukkan pengaruh luar biasa. Mereka bukan sekadar pemberi pinjaman biasa, melainkan pengatur arus uang bagi kerajaan-kerajaan yang berperang. Misalnya, Nathan Rothschild di Inggris memainkan peran krusial dalam mendanai pasukan Inggris yang berperang melawan Napoleon. Ia menggunakan jaringan keluarganya untuk memindahkan dana dari Inggris ke daratan Eropa dengan sistem kurir, agen, dan kode rahasia yang sangat efisien. Salah satu momen yang paling dikenal dalam sejarah adalah ketika Nathan Rothschild konon mendapat kabar tentang kemenangan Inggris di pertempuran Waterloo lebih cepat dari pemerintah Inggris sendiri, yang memungkinkannya mengambil keputusan finansial yang menguntungkan secara luar biasa di pasar obligasi. Setelah berakhirnya perang, keluarga Rothschild tidak hanya mempertahankan kekayaan mereka, tetapi juga memperluas pengaruhnya. Mereka membantu membiayai pembangunan jalur kereta api di Eropa, terlibat dalam proyek-proyek pertambangan, dan memainkan peran penting dalam pembentukan bank-bank sentral dan sistem keuangan modern. Pada pertengahan abad ke-19, nama Rothschild identik dengan kekuasaan finansial global. Mereka bukan sekadar orang kaya, melainkan pilar penyangga struktur ekonomi Eropa. Namun, karena pengaruh dan kekayaan mereka yang luar biasa, keluarga Rothschild juga menjadi sasaran berbagai teori konspirasi yang berkembang selama berabad-abad. Mereka sering digambarkan sebagai kekuatan tersembunyi di balik berbagai peristiwa besar dunia, mulai dari perang hingga krisis ekonomi. Padahal, seperti halnya para kapitalis besar lainnya, keluarga Rothschild beroperasi dengan logika bisnis, kalkulasi, dan strategi, bukan kekuatan gelap seperti yang digambarkan sebagian orang. Pengaruh keluarga Rothschild secara formal mulai meredup menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Meskipun kekayaan mereka masih sangat besar dan mereka tetap terlibat dalam urusan keuangan dan filantropi, dunia telah berubah. Perang dunia, munculnya negara-negara adidaya baru, nasionalisasi bank, dan kebangkitan kekuatan keuangan lain seperti Amerika Serikat mengubah lanskap kekuasaan finansial global. Namun demikian, warisan mereka tetap hidup dalam bentuk sistem perbankan modern yang mereka bantu bentuk, institusi keuangan yang masih bertahan hingga kini, serta pemikiran strategis lintas batas yang mengilhami banyak tokoh bisnis dan keuangan setelah mereka. Kini, keturunan Rothschild masih memiliki bisnis di berbagai bidang, termasuk bank swasta, anggur, seni, dan filantropi. Mereka tidak lagi menjadi pemain dominan dalam panggung global seperti di masa lampau, namun nama mereka tetap diselimuti aura kemewahan, kecerdikan, dan kekuasaan. Cerita keluarga Rothschild adalah kisah tentang kecerdasan finansial, keberanian melawan zaman,
dan bagaimana sebuah keluarga mampu menulis bab penting dalam sejarah dunia dengan pena yang diisi oleh kekuatan uang. Seiring masuknya abad ke-20, dunia mengalami transformasi yang sangat drastis. Gelombang revolusi industri, meningkatnya nasionalisme, dan ketegangan antar negara mulai menandai pergolakan global. Keluarga Rothschild yang telah menempatkan diri mereka sebagai arsitek keuangan Eropa menghadapi kenyataan baru. Kejayaan absolut mereka mulai tergeser oleh lahirnya pusat-pusat kekuatan baru, terutama di Amerika Serikat dan Rusia. Namun, bukannya hilang, dinasti Rothschild justru beradaptasi. Pada periode ini, cabang keluarga di London dan Paris menjadi yang paling berpengaruh dan bertahan lama. Di Inggris, keluarga Rothschild mendanai proyek-proyek infrastruktur raksasa, termasuk pembangunan jalur kereta api lintas Eropa, kanal, dan pelabuhan. Mereka juga menjadi pemilik tambang logam mulia di Afrika dan Amerika Selatan. Dalam bidang diplomasi, mereka menjadi penasihat tidak resmi bagi pemerintah Inggris dalam berbagai isu luar negeri, termasuk urusan di Timur Tengah. Sementara itu, cabang Rothschild di Paris mengalami dinamika yang berbeda. Mereka menjadi tokoh kunci dalam keuangan Prancis, membiayai proyek-proyek besar seperti terusan Suez dan berbagai pembangunan industri dalam negeri. Salah satu figur paling menonjol dari cabang Prancis adalah James de Rothschild, yang menjadikan Paris sebagai pusat kekuatan baru keluarga tersebut. Ia memiliki hubungan dekat dengan Napoleon III dan memanfaatkan hubungan tersebut untuk memperkuat pengaruh keuangan dan sosial keluarga. Namun, tantangan baru datang dari gerakan politik dan sosial yang mengarah pada pembatasan kekuatan kapital besar. Revolusi Bolshevik di Rusia, misalnya, menghancurkan cabang Rothschild di wilayah itu. Selain kehilangan aset fisik, mereka juga menghadapi tekanan ideologis dari komunisme yang menolak sistem kapitalisme, yang selama ini menopang kejayaan mereka. Tak hanya itu, sentimen antisemitisme yang meluas di Eropa Timur dan Tengah turut mempersulit posisi keluarga Rothschild sebagai simbol kapital Yahudi. Di masa antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, keluarga Rothschild berusaha mempertahankan pengaruh mereka melalui diversifikasi aset dan memperkuat kontrol atas bank-bank swasta milik keluarga. Akan tetapi, munculnya Nazi di Jerman menimbulkan ancaman besar bagi mereka. Kekayaan dan properti mereka di Austria, Jerman, dan Prancis disita oleh rezim Nazi, dan sebagian anggota keluarga terpaksa mengungsi ke Inggris atau Amerika Serikat. Masa ini adalah salah satu masa tergelap bagi dinasti Rothschild, karena bukan hanya harta yang hilang, tetapi juga nyawa beberapa anggota keluarga serta reputasi mereka sebagai simbol kekuatan tersembunyi Yahudi yang dijadikan alat propaganda oleh fasisme. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia memasuki era baru dengan sistem ekonomi yang lebih global dan terstruktur. Bretton Woods, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional mulai mendominasi. Keluarga Rothschild yang dahulu menjadi penyedia likuiditas global melalui jaringan bank keluarga, kini menghadapi dunia yang lebih birokratis dan institusional. Meski begitu, mereka tetap bertahan sebagai bank swasta dan pengelola kekayaan untuk klien-klien elit. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, keluarga Rothschild secara cermat menyesuaikan diri dengan zaman. Mereka memusatkan kembali bisnis keuangan mereka di London dan Paris, menggabungkan dua cabang penting, keluarga menjadi satu institusi besar, Rothschild dan Shaw. Perusahaan ini fokus pada bank investasi, penasihat keuangan untuk merger dan akuisisi, serta manajemen kekayaan. Rothschild & Co. kini menjadi salah satu bank investasi independen terbesar di dunia. Di luar perbankan, keluarga Rothschild juga memperluas pengaruhnya ke sektor-sektor lain. Mereka mengelola perkebunan anggur bergengsi di Prancis seperti Chateau Lafite Rothschild, yang dikenal sebagai salah satu produsen anggur terbaik di dunia. Mereka juga terlibat dalam kegiatan seni dan filantropi, mendirikan museum, mendanai penelitian medis, dan mendukung pelestarian lingkungan. Meski tidak lagi mendominasi politik global seperti pada abad ke-19, keluarga Rothschild masih dianggap sebagai simbol aristokrasi keuangan dunia. Banyak yang mengagumi keuletan mereka dalam menghadapi badai zaman, sementara sebagian lainnya tetap mencurigai mereka sebagai pemain rahasia dalam dinamika global. Keluarga ini tetap membungkus diri dalam tradisi kerahasiaan dan keterpisahan dari sorotan publik, menciptakan aura misteri yang memperpanjang kehidupan berbagai mitos seputar mereka.
Hingga saat ini, keturunan Rothschild masih aktif menjalankan bisnis keluarga, menjaga nilai-nilai konservatif dalam keuangan, dan mempertahankan reputasi sebagai penasihat terpercaya bagi para klien elit di seluruh dunia. Mereka telah membuktikan bahwa kekuasaan sejati tidak selalu berada di depan layar, melainkan berada di balik panggung, mengatur alur uang dan informasi dengan tenang dan tak terlihat. Warisan Rothschild adalah kisah tentang visi panjang, jaringan yang terorganisir, dan seni mengelola kekuatan tanpa harus menjadi pusat sorotan. Memasuki dekade-dekade terakhir abad ke-21, dinasti Rothschild semakin menyesuaikan diri dengan tantangan zaman modern yang serba cepat, digital, dan sangat transparan. Dunia keuangan telah berubah drastis. Teknologi finansial mengguncang sistem perbankan konvensional. Perusahaan rintisan digital mulai menggantikan lembaga keuangan tradisional, dan investor muda lebih tertarik pada aset digital seperti mata uang kripto. Namun, di tengah perubahan itu semua, keluarga Rothschild tetap bertahan. Bukan dengan menolak zaman, tetapi dengan melebur ke dalamnya tanpa kehilangan prinsip-prinsip konservatif yang menjadi akar kekuatan mereka selama lebih dari 2 abad. Rothschild dan Cho, sebagai entitas utama warisan keluarga, mengambil pendekatan berbeda dari bank-bank besar lainnya. Mereka tidak mengandalkan volume transaksi atau agresivitas pemasaran, melainkan pada jaringan pribadi, penasihat eksklusif, dan layanan custom yang hanya ditujukan bagi perusahaan besar, negara, dan individu ultra kaya. Mereka menjual kepercayaan, kerahasiaan, dan pengalaman panjang dalam mengelola uang dalam situasi paling rumit sekalipun. Dalam dunia yang dipenuhi ketidakpastian geopolitik, fluktuasi pasar, dan krisis global yang silih berganti, reputasi Rothschild sebagai navigator krisis menjadi nilai jual utama mereka. Mereka juga sangat aktif dalam merger dan akuisisi, menjadi penasihat dalam beberapa transaksi bisnis paling besar di Eropa dan dunia. Pendekatan Rothschild tidak mengedepankan kecepatan atau agresi, melainkan diplomasi bisnis yang elegan dengan kehati-hatian yang sangat tinggi. Mereka bekerja dalam senyap, tetapi ketika laporan transaksi diumumkan ke publik, nama Rothschild sering muncul di belakang layar sebagai penasihat utama. Disinilah letak kekuatan dinasti ini. Mereka tidak perlu menjadi wajah dari kekuasaan, cukup menjadi tangan yang menggerakkannya. Di sisi lain, cabang keluarga yang lain juga terus menjaga warisan dalam bidang seni, budaya, dan filantropi. Beberapa anggota keluarga Rothschild telah mendirikan yayasan sosial, mendanai pendidikan, seni rupa, penelitian ilmiah, dan pelestarian sejarah. Mereka juga merupakan kolektor karya seni terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya sekarang menjadi koleksi museum-museum internasional. Pengaruh mereka di dunia kebudayaan sama kuatnya dengan pengaruh mereka di sektor keuangan. Tidak sedikit pula anggota keluarga muda dari generasi baru yang memilih jalur hidup di luar dunia perbankan. Ada yang menjadi penulis, aktivis lingkungan, ahli botani, bahkan pengusaha teknologi. Namun, sebagian besar tetap terhubung erat dengan struktur kekayaan dan nilai-nilai keluarga. Kehati-hatian, kerahasiaan, dan kecerdasan dalam memilih medan perjuangan. Menariknya, meski kekayaan keluarga Rothschild sudah tidak lagi sebesar dulu jika dibandingkan dengan para miliarder teknologi modern, namun mereka masih dianggap sebagai simbol kekuasaan tradisional. Mereka tidak memamerkan kekayaan di media sosial, tidak muncul dalam daftar orang terkaya versi majalah bisnis, dan tidak terlibat dalam kontroversi publik. Justru itulah yang membuat mereka terus dibicarakan dan diselimuti oleh kabut misteri. Dalam dunia yang dipenuhi sorotan dan transparansi berlebihan, Rothschild berdiri sebagai antitesis, tenang, tertutup, namun tetap berpengaruh. Ada pula aspek yang tidak bisa diabaikan. Rothschild telah menjadi simbol dan objek mitos global. Dalam banyak teori konspirasi, mereka digambarkan sebagai dalang di balik sistem perbankan dunia, penentu arah politik internasional, bahkan tokoh sentral dalam organisasi-organisasi rahasia global. Meski sebagian besar klaim itu tidak memiliki dasar ilmiah atau bukti kuat, namun keberadaan mitos itu sendiri memperkuat bayang-bayang kekuasaan mereka. Bagi sebagian orang, Rothschild adalah nama yang mengandung kekuatan hampir mistis. Bagi yang lain, mereka hanyalah keluarga kaya dengan sejarah panjang yang luar biasa. Kini,
Lebih dari 200 tahun sejak Mayer Amschel Rothschild pertama kali menjual koin langka di Frankfurt, warisan yang ia bangun telah melampaui sekadar kekayaan finansial. Ia telah menciptakan model dinasti keluarga yang mampu bertahan melewati zaman, perang, revolusi, dan transformasi global. Tidak banyak nama keluarga dalam sejarah dunia yang mampu bertahan selama itu dan tetap relevan, dihormati, serta menjadi inspirasi atau ketakutan bagi generasi berikutnya. Rothschild bukan hanya sebuah nama keluarga, ia adalah simbol dari kekuatan tak terlihat, dari strategi yang melampaui satu generasi, dari seni mengelola waktu dan uang. Dalam dunia yang terus berubah dan dipenuhi ketidakpastian, warisan keluarga ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan sejati bukan hanya tentang seberapa besar harta yang dimiliki, tetapi bagaimana cara mempertahankannya, memanfaatkannya, dan mewariskannya dengan penuh kecermatan dari satu zaman ke zaman berikutnya. Memasuki paruh pertama abad ke-21, dinasti Rothschild menghadapi dunia yang tidak lagi terikat pada batas-batas klasik kekuatan lama. Dunia keuangan kini didominasi oleh algoritma, kecerdasan buatan, blockchain, dan teknologi yang menggantikan intuisi manusia. Di tengah gempuran revolusi digital ini, keluarga Rothschild mengambil posisi yang khas. Tidak terburu-buru mengikuti arus, namun tidak pula menolak perubahan. Mereka menyerap teknologi modern secara selektif, mengintegrasikannya dalam sistem manajemen kekayaan yang tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan eksklusivitas. Perusahaan utama mereka, Rothschild dan Co, melakukan digitalisasi layanan dengan pendekatan yang jauh dari hiruk-pikuk fintech konvensional. Mereka tidak bersaing dalam aplikasi pinjaman cepat atau platform investasi massal. Sebaliknya, mereka membangun sistem analisis data tertutup untuk mendukung para penasihat mereka dalam menangani urusan merger multinasional, krisis keuangan negara, serta restrukturisasi utang berskala global. Teknologi dijadikan alat, bukan panggung. Dan seperti biasa, mereka memilih berada di balik tirai. Dalam menghadapi dunia baru ini, keluarga Rothschild juga semakin mengonsolidasikan aset-aset mereka. Mereka menjual sebagian kepemilikan lama, mengakuisisi aset strategis baru, dan membangun kembali struktur kendali dalam bentuk holding keluarga yang sangat tertutup. Beberapa investasi mereka bergerak ke bidang energi hijau, air bersih, keamanan pangan, dan logistik lintas negara. Semua merupakan sektor-sektor penting dalam menghadapi krisis global mendatang. Alih-alih bertaruh pada teknologi spekulatif, mereka memilih menanamkan modal pada fondasi-fondasi stabil kehidupan manusia. Hubungan dengan pemerintah juga tetap menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Berkat pengalaman panjang dan reputasi yang tak ternoda dalam urusan kenegaraan, Rothschild dan Co sering diminta menjadi penasihat resmi dalam privatisasi aset negara, rekonstruksi ekonomi pasca krisis, atau restrukturisasi hutang internasional. Mereka dianggap sebagai pihak yang memiliki kredibilitas, netralitas, dan keahlian teknis yang melampaui kepentingan politik. Di dunia yang semakin kompleks dan penuh krisis, baik iklim maupun geopolitik, keluarga Rothschild menjelma menjadi mercusuar ketenangan. Mereka tidak hadir dengan gebrakan, tetapi dengan konsistensi. Mereka tidak berbicara lantang di forum dunia, tetapi berbisik pada telinga-telinga yang memiliki kuasa membuat keputusan. Mereka bukan bagian dari keramaian, tetapi justru menjadi tempat tujuan ketika kekacauan melanda. Tidak hanya dalam bidang keuangan dan investasi, pengaruh Rothschild juga merambah ke sektor pemikiran strategis global. Beberapa anggota keluarga menjadi kurator ide-ide besar dunia, membiayai forum ekonomi, mendukung think tank internasional, dan terlibat dalam diskusi panjang tentang masa depan planet ini. Mereka memilih jalur intelektual, bukan hanya industrial. Mereka mendorong kolaborasi antara sains, bisnis, dan kebijakan dalam skala global. Namun, semua ini tetap dilakukan dengan prinsip utama mereka, keheningan. Rothschild tidak membangun citra di media sosial. Mereka tidak mempublikasikan kehidupan pribadi, tidak merilis laporan kekayaan, dan tidak membiarkan struktur internal perusahaan mereka diketahui umum. Mereka menjaga batas yang jelas antara kekuatan dan keterlihatan. Di saat banyak tokoh dan lembaga keuangan modern saling berlomba menunjukkan inovasi dan pengaruh, Rothschild menunjukkan kekuatan melalui keberadaan yang tersembunyi. Misteri ini justru memperkuat legenda mereka.
Di tengah dunia yang semakin terbuka dan transparan, nama Rothschild tetap menjadi simbol yang tak terjamah. Ia hadir seperti bayangan panjang sejarah yang tak pernah benar-benar sirna, namun juga tidak bisa digenggam sepenuhnya. Dalam mitos maupun realitas, Rothschild menjadi lambang dari kekuasaan yang tidak memerlukan pengakuan publik, karena ia dibangun atas dasar kepercayaan yang diwariskan lintas generasi. Dan hingga hari ini, banyak orang masih bertanya-tanya, apakah benar keluarga ini masih mengendalikan dunia secara diam-diam? Ataukah mereka hanyalah bayangan dari kejayaan masa lalu yang terus diperpanjang oleh fantasi masyarakat modern? Jawabannya mungkin tidak pernah benar-benar jelas, dan justru disitulah letak kekuatan mereka. Rothschild telah menulis dirinya dalam sejarah bukan sebagai kerajaan satu zaman, tetapi sebagai pewaris pengetahuan tentang bagaimana kekuasaan, uang, dan waktu dapat dirangkai menjadi warisan yang nyaris abadi. Dalam kelanjutan narasi yang panjang tentang dinasti Rothschild, kita memasuki ranah yang lebih dalam, dimensi filosofis dan sosial dari eksistensi keluarga ini dalam sejarah peradaban manusia. Pada titik ini, pengaruh Rothschild tidak lagi hanya dapat diukur lewat laporan keuangan, jumlah aset, atau keterlibatan mereka dalam pasar modal, tetapi juga lewat pemikiran yang mereka bentuk secara diam-diam dalam struktur tatanan sosial dan politik dunia modern. Selama lebih dari 2 abad, Rothschild telah memainkan peran sebagai jembatan antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik. Dalam banyak situasi, mereka adalah penengah, fasilitator, dan bahkan penentu arah kompromi ketika kepentingan negara dan bisnis bertabrakan. Kemampuan ini bukan datang karena mereka memaksakan kehendak, melainkan karena mereka memelihara sesuatu yang lebih langka dari kekayaan, yaitu reputasi dan kepercayaan. Kepercayaan inilah yang membuat banyak kepala negara, raja, dan korporasi raksasa lebih memilih berkonsultasi dengan Rothschild ketika menghadapi ketidakpastian. Mereka bukan sekadar lembaga keuangan, mereka telah menjadi pembisik kekuasaan, pengelola risiko, penata strategi, dan penjaga keseimbangan dalam lanskap yang sering kali tak terduga. Menariknya, Rothschild pun telah merancang struktur internal keluarga dan bisnis mereka untuk melintasi waktu. Alih-alih menyerahkan tongkat estafet kepada pemimpin tunggal, mereka memecah kekuasaan dan wewenang ke dalam dewan-dewan keluarga, holding rahasia, dan mekanisme kolektif yang menjaga stabilitas. Semua dilakukan untuk menghindari kehancuran yang sering kali menimpa dinasti besar ketika terlalu bergantung pada satu tokoh sentral. Mereka sadar bahwa waktu adalah sekutu sekaligus musuh, dan oleh karenanya, semua harus diantisipasi. Kebijaksanaan Rothschild tidak pernah meledak-ledak. Mereka tidak mengejar keuntungan sesaat, melainkan menanam benih yang baru akan dipanen oleh generasi berikutnya. Inilah prinsip yang membedakan mereka dari kebanyakan kapitalis modern. Rothschild tidak bermain untuk dekade, mereka bermain untuk abad. Namun demikian, dunia tidak tinggal diam. Ketika dunia mulai mengarah ke demokratisasi akses informasi, kecurigaan terhadap elit global, termasuk Rothschild, semakin meningkat. Teori-teori konspirasi, dokumen-dokumen palsu, hingga film dan literatur yang bersifat provokatif menyematkan peran Rothschild sebagai dalang dunia atau penjaga rahasia kekuasaan gelap. Meskipun sebagian besar klaim itu tidak pernah terbukti, persepsi telah terbentuk, dan itu menjadi bagian dari kisah mereka yang tak dapat dipisahkan. Dalam konteks ini, keluarga Rothschild tetap memilih diam. Mereka tidak pernah mencoba membantah secara publik. Mereka tidak menuntut para penuduh. Mereka membiarkan cerita itu mengalir seolah paham bahwa mitos pun memiliki fungsi, menjaga agar mereka tetap relevan meski dalam bayang-bayang. Sebab dalam dunia yang semakin tergesa-gesa dan haus sorotan, kekuatan terbesar justru seringkali berasal dari apa yang tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi selalu hadir. Mereka tidak hadir di daftar perusahaan teknologi raksasa, tidak tampil di televisi, dan tidak memimpin platform digital global. Namun ketika krisis ekonomi terjadi, ketika negara-negara besar harus menyusun ulang utang, atau ketika korporasi global membutuhkan penyelamat dari keruntuhan, nama Rothschild hampir selalu muncul di ruang perundingan tertutup. Ada sesuatu yang hampir arketipal dari kisah mereka. Rothschild telah menjadi cerminan dari arsitektur kekuasaan yang tidak memerlukan legitimasi publik,
tetapi dijalankan melalui ketenangan, koneksi lintas generasi, dan kemampuan membaca arah dunia bahkan sebelum dunia itu sendiri menyadarinya. Mereka adalah penjaga tradisi kapitalisme klasik, namun cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kapitalisme digital. Warisan mereka bukanlah menara tinggi atau kota-kota bernama mereka, melainkan jaringan pemikiran, strategi, dan warisan institusional yang melintasi batas negara, agama, dan bahkan ideologi. Dan pada akhirnya, ketika generasi berikutnya mempelajari sejarah uang dan kekuasaan, nama Rothschild akan terus muncul. Tidak sebagai legenda yang usang, tetapi sebagai kenyataan yang terus hidup di antara perubahan zaman. Di tahap ini, kisah keluarga Rothschild tidak lagi hanya berkisar pada pengaruh dan kekuasaan ekonomi semata, melainkan telah memasuki wilayah yang lebih dalam dan filosofis. Peran mereka sebagai simbol peradaban, sebagai bukti bagaimana kekuasaan dapat bertahan jika dijalankan dengan strategi, disiplin, dan pemahaman mendalam terhadap sifat dasar manusia dan sejarah. Jika dilihat dari perspektif antropologis, Rothschild bukan sekadar keluarga kaya. Mereka adalah cerminan bagaimana sebuah komunitas minoritas Yahudi di Eropa yang semula hidup dalam keterbatasan dan penindasan, berhasil menembus lapisan kekuasaan tertinggi dunia. Bukan melalui kekuatan militer, bukan melalui politik elektoral, tetapi melalui penguasaan pada aspek yang paling mendasar dan menentukan dalam kehidupan manusia, sistem keuangan. Mereka membangun kekuasaan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kepercayaan. Uang bisa dicuri, tapi kepercayaan tidak bisa dibeli. Dan disitulah letak kejeniusan Rothschild, membangun jaringan kepercayaan antar bangsa, antar kerajaan, dan antar generasi. Pada masa ketika komunikasi masih terbatas, mereka sudah menciptakan sistem informasi dan logistik yang mampu memindahkan dana dan berita melintasi Eropa lebih cepat daripada para utusan kerajaan. Dalam konteks inilah, Rothschild tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga penentu kecepatan sejarah. Sistem keluarga mereka yang terstruktur dengan pembagian wilayah, tanggung jawab, dan pengawasan silang merupakan bentuk awal dari globalisasi bisnis keluarga. Mereka tidak membiarkan satu anggota menguasai semua. Masing-masing anak laki-laki Mayer Amschel ditempatkan di pusat keuangan strategis dan bertanggung jawab penuh atas wilayahnya, tetapi tetap berada dalam kendali jaringan pusat yang sangat tertutup. Ini adalah bentuk kontrol dan kepercayaan internal yang memungkinkan mereka menghindari konflik internal, yang kerap menjadi penyebab kehancuran dinasti-dinasti besar lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka tidak hanya berbisnis dalam uang dan obligasi, tetapi mulai memasuki sektor-sektor strategis, pertambangan, kereta api, pelabuhan, energi, dan kemudian komunikasi dan teknologi. Semua dipilih dengan cermat, berdasarkan kebutuhan masa depan dunia. Mereka tidak pernah menjadi pelopor teknologi baru, tetapi mereka selalu ada di balik perkembangan besar yang menjanjikan stabilitas jangka panjang. Kebesaran Rothschild juga tampak dari bagaimana mereka memandang waktu. Tidak seperti banyak pengusaha modern yang mengejar pertumbuhan cepat dan hasil instan, Rothschild justru mengedepankan kesinambungan. Dalam dunia Rothschild, satu generasi hanya merupakan satu bagian dari rangkaian panjang yang saling berkaitan. Maka, keputusan bisnis mereka tidak hanya mempertimbangkan keuntungan saat ini, tetapi juga dampaknya 50, bahkan 100 tahun ke depan. Di luar urusan ekonomi, pengaruh Rothschild dalam dunia kebudayaan, seni, dan ilmu pengetahuan juga tidak kalah signifikan. Mereka menjadi pelindung bagi banyak seniman, ilmuwan, dan institusi akademik. Koleksi seni mereka menjadi salah satu yang paling prestisius di Eropa. Mereka membangun perpustakaan, membiayai arkeologi, dan mendanai pelestarian peninggalan budaya dunia. Dalam hal ini, Rothschild tidak hanya ingin dikenang sebagai bankir, tetapi sebagai penjaga peradaban. Tentu saja, semua kejayaan itu tidak datang tanpa bayang-bayang. Kecurigaan, kebencian, dan mitos terus mengikuti mereka, terutama di era digital, ketika informasi dan disinformasi bercampur tanpa filter. Nama Rothschild kerap dikaitkan dengan segala hal, mulai dari penguasaan bank sentral dunia, kontrol media, hingga tatanan dunia baru. Meski sebagian besar tuduhan itu tidak dapat dibuktikan, nama mereka sudah telanjur menjadi simbol kekuatan tak terlihat. Dan bagi sebagian orang,
Kekuatan seperti itu menakutkan. Namun di balik semua itu, terdapat kenyataan yang tak dapat disangkal. Rothschild telah menciptakan cetak biru tentang bagaimana kekuasaan sejati dijalankan. Bukan melalui pengerahan massa atau pertunjukan kekayaan, tetapi melalui keheningan, strategi jangka panjang, dan keterampilan luar biasa dalam membaca arah dunia. Kini, ketika dunia kembali menghadapi ketidakpastian global, perubahan iklim, krisis ekonomi, pergeseran geopolitik, dan kecemasan akan masa depan, nama Rothschild tetap menjadi bagian dari diskusi, baik secara nyata dalam ruang-ruang negosiasi ekonomi, maupun secara simbolik dalam imajinasi kolektif umat manusia. Mereka bukan sekadar nama keluarga, tetapi warisan pemikiran tentang kekuasaan, waktu, dan cara manusia bertahan dalam pusaran sejarah. Dan mungkin inilah akhir dari awal, bukan akhir dari cerita. Sebab, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh generasi-generasi sebelumnya, Rothschild tidak pernah sepenuhnya menghilang. Mereka hanya menyesuaikan diri, bertransformasi, dan terus hidup. Di dalam sistem, bukan di atasnya. Di balik tirai, bukan di tengah panggung. Namun, kisah keluarga Rothschild tidak hanya hidup dalam sejarah dan mitologi masa lalu. Ia terus berdenyut di dalam denyut nadi dunia modern, dalam bentuk warisan ide dan nilai yang masih mereka pertahankan hingga kini. Di tengah dunia yang semakin plural, cepat, dan rapuh secara geopolitik, keberadaan Rothschild menjadi semacam jangkar diam-diam dalam lanskap global yang terus berubah. Salah satu nilai paling penting yang diwariskan secara turun-temurun di dalam keluarga ini adalah kerahasiaan. Di era keterbukaan informasi, keluarga Rothschild justru semakin menarik diri dari eksposur publik.